Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji YPG Daljab kategori 1 gelombang 2. Perkenalkan, nama saya Wisnandoyo, guru bimbingan dan konseling kelas 10 TKS 1 di SMK 1 Jiwan, sekaligus mahasiswa PPG Daljab kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 prodi bimbingan dan konseling di Universitas Hamsanwadi. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan judul layanan konseling kelompok, pendekatan realita, strategi WDIP, teknik kontrak perilaku pada kelas 10 TKR 1 di SMK Negeri 1 Jiwan. Berikut video praktek pembelajaran saya akan saya laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik ya? Baik. Alhamdulillah kalau baik. Di sini Pak Wisnu sebelumnya mengucapkan terima kasih atas kehadiran kalian memenuhi panggilan Pak Wisnu sebagai guru BK kalian di kelas kalian untuk melakukan konseling kelompok. Itu seperti itu ya? Iya. Untuk konseling kelompok ini berkaitan yaitu nanti masalah-masalah kalian akan kalian ungkapkan di konseling kelompok ini. Paham ya anak-anak ya? Sebelumnya langkah baiknya kita berdoa sebelum mengawali konseling kelompok ini agar konseling kelompok ini bisa lancar, tidak ada hambatan, tidak ada hambatan, dan kalian bisa mengutarakan solusi kalian dan juga bisa menemukan solusi yang tepat untuk teman-teman kalian nanti yang dibahas dalam konseling ini. Paham ya? Ayo, siapa yang bisa minta doa? Siapa? Ya, udah minta doa. Kita duduk siap gerak. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih dan berdoa biar lebih kalian tahu mengenai apa itu konseling kelompok. Saya Bapak Pak Wisnu akan menceritakan apa itu pengertian dari konseling kelompok tersebut. Itu ya. Pengertian konseling kelompok itu adalah yaitu kalian nanti menceritakan masalah-masalah kalian. Dari 6 anak ini menceritakan masalah-masalahnya. Nanti setiap anak memberikan solusi dari permasalahan yang diangkat yang paling urgent, yang paling segera ditangani. Itu nanti setiap anak memberikan tanggapannya. Dan di konseling kelompok ini ada beberapa azas yang kalian harus patuhi, harus kalian laksanakan. Ya, di sini ada beberapa azas, yaitu azas kerahasiaan. Ya, azas kerahasiaan itu dalam konseling kelompok ini, habis selesai konseling kelompok ini, Pak Wisnu harapkan kalian semua nanti tidak boleh atau jangan menceritakan masalah-masalah kalian ke teman-teman kalian untuk kelas. Paham ya? Di sini ada azas kenormatifan dan ada azas kesukarelaan dan ada azas keterbukaan. Azas kesukarelaan yaitu kalian datang di sini dengan nyaman, dengan enjoy, dengan sifat-sifat yang enak, terbuka seperti itu. Itu ya. Azas keterbukaan juga seperti itu. Kalian nanti menceritakan semua masalah kalian dengan terbuka. Jangan usah malu-malu, gak usah ragu-ragu menceritakan semua. Anggap saja ini seperti kalian ngobrol dengan teman seperti biasa. Jangan tegang, jangan serius. Saya harapkan seperti itu. Paham ya? Seperti itu saya harapkan. Dan di sini nanti kalian akan melakukan ikrar janji. Nanti Pak Wisnu akan mengutarakan ikrar janji. Setelah itu nanti kamu
Wisnu gitu ya? Nanti saja. Nah, di sini agar kalian lebih tahu mengenal nama-nama teman kalian satu sama lain, saya harapkan kalian memperkenalkan dirinya masing-masing, yaitu nama kalian siapa, terus hobi kalian apa, makanan kesukaan kalian siapa, gitu ya. Ya, ini dimulai dari siapa ini? Mulai dari siapa? Saya, Ya, coba namanya siapa? saya Aris Ibrastia. Ya, terus hobinya? Hobi saya game. Oke. Oh, terus kesukaan makanannya? So, Bakso. Oh ya, terus apa lagi kamu? nama saya Aris Muftahul. Oh ya, terus Hobi saya di- main game. main game. Oh, makanan kesukaan? Makan saya nasi goreng. Nasi goreng. Oh, terus itu Andika, Bang, kita pertama Pak. kesukaan Hobinya game. game. Makanan kesukaan apa? Nasi goreng. Nasi goreng. Nah, terus itu tuh siapa namanya? Nama saya Agil Majar Susilo. Ya, game. Hobinya berenang, Ya. makanan kesukaan telur. Oh, telur. Terus ini Nama saya Andika Rusinata. siapa? Andika Ya, Rusinata. di data. Terus Hobi saya bermain sepak bola. oh, makanan kesukaan. Soto daging. Satu daging. Ya. Ini awang ini. Nama saya Alam Dawsa Akbar. Terus yang lagi makanan kesukaan. Penasaran. Ate. Hobi. Hobi bersepeda. Ya, tiap hari atau tiap minggu gowes ini kalau liburan. Ya, Pak. Ya, bagus. Di sini Pak Wisnu nanti akan apa itu mengucapkan ingkar janji yang akan kalian apa itu juga praktekkan bersama-sama dengan Pak Wisnu gitu ya. Ikrar janji kerahasiaan. Ikrar janji kerahasiaan. Saya berjanji Saya berjanji bahwa saya bahwa saya akan menjaga dan merahasiakan akan menjaga dan merahasiakan semua data dan informasi semua data dan informasi yang telah dibahas di kegiatan ini. yang telah dibahas di kegiatan ini. Tidak akan menyebarluaskan Tidak akan menyebarluaskan kepada siapapun kepada siapapun demi kepentingan apapun. demi kepentingan apapun. Itu kan janji yang sudah kalian utarakan, sudah kalian ucapkan. Jadi saya harapkan setelah selesai acara konseling kelompok ini, kalian jangan sampai menceritakan masalah-masalah kalian ke teman-teman sekelas kalian. Paham ya? Saya cukup itu 6 siswa dan termasuk kamu. Paham ya? Itu. Sekarang Pak Wisnu akan apa itu menunjukkan tentang itu beberapa tujuan-tujuan di konseling kelompok kita untuk tujuannya seperti ini saya bacakan saja, yaitu tujuan umum. 1. Peserta didik mampu membangun perilaku positif di sekolah. Nah, itu kalian diharapkan mampu membangun perilaku positif di sekolah. Nah, itu perilaku kalian itu mengerjakan tugas secara teratur, secara rutin, tidak terlambat dalam mengerjakan tugas, tidak terlambat dalam berangkat sekolah, seperti itu. Paham ya? Ini ada tujuan khusus. 1. Setelah mengikuti layanan konseling kelompok ini, peserta didik dapat membangun perilaku tidak disiplin di sekolah. 2. Setelah mengikuti layanan konseling ini, kelompok ini peserta didik dapat mengidentifikasi faktor-faktor tidak disiplin di sekolah. 3. Setelah mengikuti layanan konseling kelompok ini, peserta didik dapat meningkatkan rasa disiplin dalam mematuhi tata tertib di sekolah. Jadi poin 2 ini nanti kalian harus bisa mengidentifikasi faktor-faktor tidak disiplin kalian di sekolah. Paham ya? Ketiga, setelah mengikuti layanan konseling kelompok ini, peserta diharapkan dapat meningkatkan rasa disiplin dalam mematuhi tata tertib di sekolah. Jadi kalian harus bisa meningkatkan rasa disiplin dalam mematuhi tata tertib di sekolah. Mau sebelumnya kalian misalkan kurang disiplin, saya harapkan setelah melakukan konseling kelompok ini kalian bisa lebih disiplin dalam mematuhi tata tertib di sekolah. Gitu ya? Ya, paham semua ya? Itu. Ya, untuk langkah-langkah konseling kelompok. Di sini langkah-langkah konseling kelompok yaitu tentang tahap pembentukan. Di tahap ini konseling atau siswa membentuk kelompok. Ini sudah membentuk kelompoknya masing-masing.
terus berkenalan dengan teman agar menciptakan keakraban seperti itu ya, kan sudah kenal satu sama lain ya. Ya seperti itu. Terus menjelaskan dalam kegiatan, kan Pak Wes tadi sudah menjelaskan asal-asal dalam kegiatan, paham ya? Ya seperti itu. Setelah itu nanti biar kalian itu tidak merasa tegang, kalian nanti saya harapkan melakukan ice breaking. Ya, ice breaking nanti kalian menyambung kata, paham ya? Misalkan saya contohkan gini, nama orang saja, paham ya? Iya, nama orang. Nanti misalkan saya menyampaikan nama orang, misalkan namanya Andi, akan berarti nanti saya lempar misalkan ke Agil. Agil harus mengucapkan kata berulang Andi tadi, kata berakhiran i dengan nama-nama orang yang huruf depannya i. Itu banyak, ada Indah, ada Ila, ada siapa, banyak nama-nama orang ya. Ini melatih daya tangkap kalian. Nggak usah tegang, ini SBK aja nggak usah tegang, paham ya? Ya seperti itu. Nanti saya mulai dari saya sebutkan namanya apa ini? Agus, Agil apa? S. Sulis. Dari mana temanmu? Aris Mutakul. Tulis S lagi. Sutra. Supi ya, apalagi I. Indah. Ya Indah, H. Nama orang H. Siapa siapa? Anji. Hari. Hari. I lagi. Siapa lempar siapa? Mang. Irfan. Nah, siapa lagi? Yang lempar, ayo lempar lagi Irfan N. Andika Surya. Nana. Nah, Nana seperti itu. Tepuk tangan. Nah, biar kalian rileks, tidak tegang seperti itu loh. Karena kita kerja kelompok ini butuh kenyamanan, butuh keterbukaan, butuh rasa nyaman. Kalau kalian tegang, nanti malah kalian tidak bisa mengungkapkan masalah kalian, tidak bisa memberi solusi yang baik untuk teman kalian, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Saya akan Bapak atau Pak Wisnu bisa membimbing kalian untuk lebih terbuka dalam nanti menyampaikan masalahnya, memberikan solusi kepada teman. Sekarang kita mulai untuk mengutarakan masalah-masalah kalian. Kemarin kan Pak Wi juga sudah menyebarkan angket yang sudah kalian centangi, paham ya? Menyebarkan angket telah kalian centangi, paling tidak masalah di situ yaitu tentang disiplin dalam bertindak di sekolah atau disiplin di sekolah. Nah, kemarin anak-anak ini saya lihat pemilihannya itu ada beberapa di antara anak kalian ini yaitu berkaitan dengan disiplin di sekolah, gitu ya. Nah, setelah saya lihat, makanya nanti kalian mengutarakan masalah-masalah kalian seperti yang angket yang telah kalian centang, paham ya? Itu. Mungkin siapa yang bisa dimulai untuk mengutarakan masalahnya? Siapa? Apa? Saya saat di sekolah sama ayah yang tetap. Dan saya sering ditegur oleh bapak dan ibu guru. Sering ditegur sama ibu guru. Masalahnya sering tidak pakai seragam yang benar atau tidak lengkap dan sering ditegur oleh bapak. Nah, siapa lagi keduanya? Masalahnya? Siapa ini? Sudah bersahabat dulu. Ayo, Amang dulu aja. Siapa lagi? Saya Pak. Ya Pak. Saya sering keluar saat keluar kelas saya pergi ke kantin Pak. Oh gitu. Sering meninggalkan pelajaran di kelas dan ke kantin. Ya. Oh seperti itu. Ya. Siapa lagi? Ya Pak. Apa? Saya sering contoh atau pulang sebelum waktunya pulang. Oh sering kalau sebelum waktunya pulang. Siapa lagi? Ya Pak. Pak. Saya sering tidak mengerjakan tugas. Saya sering ditegur oleh guru mata pelajaran. Oh sering tidak mengerjakan tugas dan sering ditegur oleh guru mata pelajaran. Siapa lagi? Yang Ya. terakhir. Apa? Saya tuh sering mengatur Pak pas pelajaran di kelas. Oh, saya mengambil pelajaran di kelas. Ya sudah. Semua sudah mengatakan apa itu solusinya masing-masing. Dan di sini nanti
berlima ini atau berenam ini, paham ya? Nanti kan masalahnya satu yang bikin, dan nanti kalian sisanya itu yaitu 5 anak memberikan solusi atau tanggapan terhadap masalah tertentu yang masa dipilih tersebut. Itu ya. Ya, Pak. Di sini mungkin bisa kalian cermati masalah mana yang kira-kira segera ditangani terlebih dahulu masalahnya di partai kelompok pada pagi hari ini. Masalah siapa kira-kira ini? Yang Masalah Andika Surya, Pak. Andika Surya. Ya. Setuju semua ini permasalahan Andika Surya ini diberikan tanggapan atau solusi. Ya. Setuju ya? Setuju. Ya, betul. Andika Surya itu permasalahannya apa? Ngantuk, Pak. Oh, mengantuk. Kelas. Oh, mengantuk pasti kelas. Oh, siapa di sini yang mungkin bisa memberikan tanggapan untuk permasalahan dari Andika Surya atau memberi solusi atau masukan atau lainnya apa? Di sini siapa yang mungkin mau memberikan solusi tanggapannya? Apa? Sebaiknya Andika Surya tidak tidur terlalu malam. Oh, bisa jadi tidak tidur terlalu malam. Ya. Ya. Siapa lagi di sini? Pak. Sebaiknya Andika Surya bisa mengatur waktu dan jangan bermain game sampai larut malam, Pak. Andika Surya berarti kamu kalau tidur kemalaman kamu tahu Andika Surya main game berarti Ya, Pak. Saya tahu. Seperti itu. Ya, siapa lagi mau mengutarakan tanggapan atau solusinya? Ya, Pak. Ya, Pak. Andika Surya saat mengantuk di kelas sebaiknya cuci muka dulu. Oh, bisa. Jadi kalau misalkan ada teman, ada orang yang mengantuk, mungkin Andika Surya mengantuk, Andika Surya bisa segera minta izin ke gurunya kalau guru yang mengajar di kelas untuk cuci muka biar tidak mengantuk lagi. Siapa lagi? Beri tanggapannya. Apa? Harusnya Andika Surya jangan makan kebanyakan agar tidak mengantuk di kelas. Oh, makan kebanyakan. Iya. Ya, karena ya bisa jadi seperti itu untuk jadi anak itu atau orang itu mengantuk karena makannya kebanyakan. Seperti itu bisa jadi. Siapa lagi beri tanggapan lagi? Apa? Sebaiknya Andika Surya berolahraga yang cukup agar tidur teratur. Oh, bisa juga seperti itu. Ada orang yang jarang olahraga dan makannya banyak, itu bisa jadi efek sampingnya itu mengantuk. Apalagi masih pelajar itu kan jangan sampai mengantuk di kelas. Seperti itu ya. Ya mungkin ada tanggapan lagi yang mungkin bisa kalian utarakan yang lebih bagus atau lebih bisa di apa itu diungkapkan di fase kelompok ini. Siapa apa? Sebaiknya Andika Surya menghindari metode ceramah, Pak. Belajar ceramah. Itu. Seperti itu. Apalagi Ya, Pak. apa? Sebaiknya Andika Surya belajar di tempat yang cahayanya memadai. Oh iya bisa jadi seperti itu karena waktu kelas mungkin kesorotan sama sinar matahari akhirnya dia tidak konsentrasi bisa jadi mengantuk. Apalagi Saya, Pak. ya apa? Sebaiknya pada saat pembelajaran bisa diselingi dengan humor atau tambahan. Oh seperti itu ya bisa jadi seperti itu tapi jangan bercandanya terlalu serius nanti malah bisa apa itu ganggu proses belajar di kelas seperti itu ya. Ayo coba lagi apa? Sebaiknya Andika Surya sesekali menggerakkan badan agar tidak mengantuk. Oh seperti itu ya menggerakkan badan nanti yang Surya bisa misalkan izin ke gurunya untuk misalkan cuci muka di luar dan menggerakkan badan agak sedikit demi sedikit agar ngantuknya itu hilang. Ya, siapa lagi yang bisa memberikan tanggapan, solusi? Tenang aja di sini, tidak usah perlu tegang-tegang. Siapa lagi? Ada? Ya, Pak. Apa? Sebelum melakukan pelajaran sebaiknya melakukan SBB. Oh, ya seperti tadi lah, seperti itu. Atau mungkin biar tidak terasa tegang, bisa jadi kalian melakukan apa itu canda-canda sedikit-sedikit biar tidak tegang gitu ya. Nah, seperti itu. Ini Pak Wisnu mungkin ada beberapa materi yang bisa kalian cermati. Untuk nanti biar apa itu Andika Surya bisa memberikan tanggapan atau evaluasi terhadap permasalahannya. Paham ya? Ini sedikit untuk mengutarakan slide PowerPoint saya itu berpikir dan bersikap positif. Sikap dapat diartikan dengan sederhana sebagai cara Anda membawa
diri. Perilaku dinilai adalah tanggapan atau respon Anda terhadap sesuatu. Namun sikap dan perilaku yang positif berarti bagaimana Anda membawa diri dan merespon sesuatu dengan menunjukkan kualitas pribadi Anda sebagai pribadi yang baik, bijaksana, lapang dada, dan selalu memperhitungkan konsistensi antara kata dan perbuatan. Seperti itu ya. Banyak orang bilang mengubah sikap dan perilaku yang sudah terbentuk sejak kecil itu sulit. Makanya kalian harus bisa merubahnya sekarang. Kalau tidak kalian nanti melanggar saat di sekolah. Paham ya? Bisa cermati poin-poinnya seperti ini. Menjelaskan sikap sebagai suatu kecenderungan potensi untuk bereaksi apabila individu dihadapkan pada suatu stimulus yang mengenai adanya respon. Dengan Purwanto mengatakan bahwa sikap adalah suatu cara berpikir terhadap suatu perasaan atau suatu kecenderungan untuk bereaksi dengan cara tertentu. Itu ya. Di sini mengubah perilaku tidak muncul di sekolah, itu memberikan motivasi belajar, ingatkan peraturan tata tertib di sekolah. Jadi kalian harus mengingatkan betul apa itu tentang peraturan dan tata tertib di sekolah. Paham ya? Ketiga, amalkan nilai-nilai disiplin di sekolah. Jadi kalian mengamalkan nilai-nilai disiplin di sekolah. Untuk selanjutnya gunakan pendekatan-pendekatan psikologis seperti ini maksud saya, seperti ini waktu kelompok seperti ini. Yaitu laporkan perkembangan anak pada orang tua. Nah, laporkan perkembangan anak pada orang tua itu kalian harus bisa jangan ada kerenggangan terhadap orang tua. Paham ya? Kalau ada kerenggangan terhadap orang tua, bisa-bisa nanti kalian merasa tidak diperhatikan orang tua. Paham ya? Terus di sini ada faktor-faktor yang disiplin. Itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu ada dua, yaitu faktor psikis dan faktor fisik. Itu. Ini ada faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu ada lingkungan luar dapat mempengaruhi disiplin belajar siswa. Itu ya. Artinya upaya meningkatkan rasa disiplin dalam mematuhi tata tertib di sekolah. Itu pendekatan disiplin atau pendekatan belajar menyeling. Itu ya. Ini untuk powerpointnya cermati di sini. Kalian bisa meningkatkan rasa disiplin dalam mematuhi tata tertib di sekolah. Itu ya, Nana ya. Mungkin dari Andika Surya bisa menyimpulkan mungkin solusi yang bagus atau evaluasi yang bagus terhadap diri kamu agar kedepannya nanti kamu bisa mengurangi rasa ngantuk, menjadi tidak ngantuk. Apa itu yang bisa kamu tanggapi atau kamu cerna dari solusi ini? Mungkin rencana kamu kedepannya seperti apa? Seperti itu, apa yang kamu inginkan lakukan ke depannya? Terus apa itu evaluasi apa yang harus kamu lakukan? Terus rencana kamu seperti apa biar kamu menjadi tidak ngantuk? Apa mungkin? Ya mungkin saya bisa mengatur waktu tidur saya terus agar nggak ngantuk lagi loh Pak. Terus kadang kan ngantuk di kelas terus biasanya kan mengganggu teman-teman presentasi. Nah terus mungkin mulai dari ini dan seterusnya saya akan mengubah diri saya terus sebelumnya jadi tidak ngantuk terus itu mengurangi waktu main game saya malam terus sering main game kemana? Sampai malam gitu. Sampai jam berapa? Jam 11-an. Jam 11-an. Dan mulai jam habis sisa tuh sampai jam 11-an. Oh, iya, jam 11. Ya malam ya. Iya. Terus kalau bangun jam berapa kalau kamu jam 5 terus kadang tidur lagi. Habis sholat subuh tidur lagi. Mungkin anak-anak bisa menanggapi solusi lagi untuk Andika Surya agar lebih bisa tepat gitu, untuk bisa Andika Surya bisa lebih apa itu bisa lebih bagus lagi. Apa ayo siapa? Buka sini, terbuka saja, tidak usah malu-malu. Jadi kalau kalian malu-malu malah nanti kalian tidak merasa enjoy dan tidak merasa nyaman di sini.
siapa yang bisa mengutarakan? Bebas. Apa itu? Apa? Sebaiknya mengganti waktu dalam bermain game itu menjadi belajar, Pak. Nah, bagus. Itu juga bisa. Jadi tadi akhir sudah mengutarakan jadi waktu bermain game itu jadi belajar. Itu juga bagus. Karena dengan sering kita belajar atau sering kita melakukan kegiatan untuk positif, nanti lama-kelamaan kan juga ngantuk. Bukan seperti itu ya. Terus siapa lagi yang mau menanggapi? Siapa? Tidak usah tegang-tegang, nyaman santai saja. Siapa menanggapi? Tidak apa-apa. Apa? Sebelum tidur sebaiknya di kasur yang masang alarm agar bangun tepat waktu dan tidak tidur lagi. Ya bagus, itu juga solusi yang tepat itu, memasang alarm yang buat mungkin setiap orang kebanyakan kalau mama punya jadwal atau punya tujuan yang ingin bangun pagi, dia pasti masang alarm agar tidurnya atau mungkin bangunnya tidak kesiangan, bisa tepat waktu. Seperti itu. Siapa lagi yang mungkin bisa mengutarakan solusi lagi? Bebas, tidak apa-apa. Siapa? Ayo, tidak apa-apa ini, bebas saja. Siapa? Ayo, mengutarakan lagi. Mungkin ini bisa mengutarakan. Bisa lagi, ayo, apa? Semoga Dika Surya bisa menanggapi tanggapan dari kedua teman yang sudah memberikan solusi yang bagus. Apa tanggapannya? Atau mungkin bisa kamu merangkum hasil dari tanggapan kedua teman yang sudah menanggapi lagi waktu bisa tadi. Apa? Ya Pak, mungkin untuk waktu hari ini sampai depannya saya akan mengganti waktu saya main game untuk belajar gitu ya. Dan mungkin bisa saya pasang alarm juga. Oh betul ya, betul. Oh, seperti itu. Ya. Ini mungkin bisa Bapak memberikan KPD untuk kalian isi nanti ya, atau kalian nanti pengisinya waktu setelah selesai konseling ini tidak apa-apa. Jadi kalian isi setelah konseling ini, setelah dikumpulkan setelah konseling ini tidak apa-apa. Ini saya berikan dulu KPD-nya, kalian cermati, jadi bisa dikumpulkan setelah konseling. Paham ya? Nanti Bapak tunjukkan mungkin video yang bisa membuat motivasi belajarmu atau motivasi untuk dirimu terhadap rasa disiplin di sekolah bisa meningkat, gitu ya. Langsung saja ke poinnya. Anda sedang sekolah dan Anda malas belajar. Cara bagaimana Anda bisa lebih semangat dan memiliki nilai yang lebih bagus. Saya tidak tahu apakah Anda dengan sendiri yang mencari video ini atau ada yang memberinya kepada Anda dan Anda terpaksa jadinya harus melakukan. Tapi apapun itu, saya ingin berbicara kepada Anda secara pribadi dan jujur langsung apa adanya. Saya masih seorang yang rajin sejak saya sekolah. Dari SD sampai lulus sekolah, saya mendapatkan ranking terbaik di kelas. Saya pernah pindah sekolah ke beda negara dan mendapatkan ranking juga di luar negeri. Saya kuliah di 3 bidang berbeda dan menjadi salah satu murid terbaik di masing-masing jurusan tersebut. Saya bisa katakan kepada Anda bahwa apa yang sedang Anda pelajari di sekolah sekarang ataupun pelajari di kampus, mayoritas tidak akan berguna di kehidupan Anda sehari-hari. Mungkin boleh dikatakan 90% materi apa yang sedang Anda pelajari di sekolah Anda tidak akan digunakan dalam dunia sehari-hari Anda. Kita sekarang sudah memiliki kalkulator di HP kita. Kemanapun kita pergi, kita sudah bisa menghitung dengan mudah. Kita memiliki Google di HP kita, sehingga kita bisa mendapatkan informasi tentang sejarah atau tentang siapapun dalam hitungan detik. Kita sebetulnya tidak perlu menghafal mati tentang sejarah. Hampir semua masalah kita seolah bisa dituntaskan dengan HP kita di zaman sekarang. Seolah orang tua dan guru kita ini ketinggalan zaman, old school banget gitu. Karena ngapain juga kita repot-repot belajar di sekolah
materi pendidikannya sudah kuno dan tidak digunakan di dunia nyata. Bro, saya sangat setuju dengan Anda. Saya mulai sekolah di zaman komputer belum digunakan secara umum. Saya masih sekolah di zaman belum adanya internet. Dan di saat itu pun kita masih belajar hal-hal yang menurut saya tidak berguna. Tapi sebenarnya apakah Anda mengetahui bahwa tujuan dari Anda belajar berbagai hal itu bukanlah untuk menghafal mati hal tersebut. No, itu bukan tujuan dari pendidikan. Tujuan dari pendidikan adalah melatih dia agar mau belajar. Tujuan dari pendidikan adalah agar Anda bisa memiliki kemampuan untuk terus belajar. Agar Anda kembang dengan proses belajar. Kalau Anda hanya akan belajar secara resmi selama belasan tahun, tapi dunia ini terus berubah. Jika Anda tidak mengasah mental pembelajar sejak Anda di sekolah, Anda akan mengalami masa yang sangat sulit ketika Anda menghadapi dunia nyata besok. Anda tidak akan membutuhkan semua yang Anda pelajari di sekolah. Itu guarantee. Tapi Anda membutuhkan mental pembelajar tersebut. Karena adanya begitu banyak jurusan pendidikan, saya tidak tahu apa yang sedang Anda pelajari sekarang. Jika Anda tidak keberatan, boleh tidak Anda menulisnya di kolom komentar. Anda perlu memiliki kebiasaan belajar. Hari ini, Anda lahir di zaman Windows sudah 10 kali upgrade. Saya lahir di zaman kita belum memiliki Windows sama sekali. Windows berubah 10 kali lipat di depan mata saya. Saya melihat setiap perubahan dari Windows. Saya juga memiliki begitu banyak teman dan saudara saya yang sampai kali tidak pernah bicara mengenai komputer. Padahal usia yang cukup relatif muda. Bukan karena mereka bodoh, bukan karena mereka tidak memiliki akses ke komputer, bukan karena apapun. Alasan yang murni karena mereka malas. Teman-teman saya yang ranking di kelas, mereka sangat mudah untuk beradaptasi. Mereka bisa menggunakan iPhone, Android, MacBook, Windows. Mereka bisa mengerti dan mengoperasikan berbagai jenis alat maupun mesin yang bahkan mereka baru pertama kali lihat. Bukan karena mereka jenius, mereka hanya lebih rajin belajar di sekolah. Ketika Anda bertanya kepada mereka tentang apa yang mereka ingat dari pendidikan mereka di sekolah, saya yakin mereka akan mengatakan hal yang sama, bahwa mereka tidak begitu mengingat apa yang mereka pelajari. Karena sendirian dewasa mungkin tidak terlalu penting untuk ini. Proses belajar tersebut akan membuat Anda memiliki kemampuan untuk beradaptasi. Di usia muda, jika Anda memaksakan diri Anda untuk belajar, ketika esok tiba, Anda tidak akan kesulitan untuk belajar dan beradaptasi. Di usia sekarang, jika Anda sudah terbiasa untuk malas-malasan dan menghindari membaca buku, Anda akan sangat sulit untuk membaca buku dan rajin di kemudian hari. Makanya gimana ya bro? Kami juga ada orang yang sukses yang tidak suka baca buku. Saya tidak bilang Anda harus lulus universitas. Saya tidak bilang Anda harus ranking di kampus untuk menjadi sukses. No, tapi jika Anda ingin sukses, Anda wajib rajin membaca buku. Memang ada banyak sekali orang sukses yang tidak lulus universitas. Tapi tidak ada orang yang sukses yang tidak suka membaca. Anda tidak perlu menjadi ranking di sekolah Anda. Anda tidak perlu menjadi juara umum di kompetisi. Ada begitu banyak rute menuju kesuksesan, walaupun Anda tidak memiliki ranking ataupun tidak menjadi juara umum. Maka hampir mustahil Anda bisa sukses dalam kehidupan Anda jika Anda tidak memberikan yang terbaik dalam pendidikan Anda sekarang. Mengerti akan sulit. Seperti kondisinya sekolah sangat membosankan. Tapi jika Anda tidak paksakan sekarang, percaya dengan saya, esok ketika Anda sudah lulus sekolah akan jauh lebih sulit untuk merubah kebiasaan Anda. Anda akan jauh lebih sulit untuk merubah rasa malas Anda. Anda memiliki kemampuan luar biasa. Manfaatkanlah peluang yang Anda miliki.
ya, ini kita motivasi motivasi untuk kalian agar lebih lagi. Itu ya, mungkin untuk apa itu Andika Surya. Andika Surya mungkin bisa menulis kontrak perilaku yang seperti Andika Surya utarakan tadi di kertas itu. Nanti Pak Ibnu coba untuk bawahnya agar nanti apabila kamu nanti waktu mengantuk di kelas, kalian bisa segera mengingatkan. Coba tulis apa yang telah Andika Surya diutarakan supaya dengan solusi teman-teman. Itu sebelumnya apa itu Pak itu mengucapkan terima kasih yang banyak-banyak untuk kalian karena sudah berkenan hadir dalam coaching kelompok ini. Akhirnya masalah Andika Surya yang itu mengantuk di kelas itu wajar bisa segera diselesaikan. Paham ya kalian ya? Nanti kedepannya nanti juga akan ada coaching kelompok seperti ini lagi. Itu nanti bergantian lainnya ya mungkin minggu depan masalahnya awam atau masalahnya akhir atau masalahnya apa ya itu ya Nana ya. Saya harapkan dari kegiatan kelompok ini kalian bisa lebih disiplin lagi nanti untuk belajar kalian di lingkungan sekolah atau mungkin lebih giat lagi di belajar kalian di lingkungan rumah kalian, karena belajar itu tidak memandang usia. Kapanpun, dimanapun nanti kalian berada pasti akan belajar. Apabila kalian itu belajar juga seperti itu, kalian belajar agar tidak tergerus oleh zaman yang semakin berbeda. Paham ya? Kalian bisa paham semua. Terima kasih atas kehadiran masing pada pagi hari ini. Saya paham ya? Mungkin sampai di sini coaching kelompok kita hari ini. Terus Bapak itu untuk doa agar apa itu nanti setelah selesai ini apa yang sudah kalian amati, sudah kalian cermati, bisa kalian apa itu lakukan untuk kegiatan di sekolah ya. Gitu ya. Ya mohon untuk berdoa untuk mengakhiri acara kita ini. Ayo kita Majelis siap ya. Segera mulai. Sudah selesai. Terima kasih ya anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.